Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita, baik puasa kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, kemudian amalan-amalan yang lain, baik amalan maliyah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada hari ini adalah hari pertama saya di musalla yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala jamin akan ketentramannya. Karena setiap orang ketika memiliki guncangan hati ataupun permasalahan, dianjurkan ketika permasalahan itu tidak bisa terselesaikan, maka pergilah ke tempat musalla atau masjid. Kita disuruh sholat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang terjadi pada diri kita. Persoalan apapun yang terjadi, ketika itu tulus dan ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan yang kita ditimpa Allah akan berikan kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan suatu kenikmatan berupa menjalankan salah satu syariat agama Islam, yaitu berpuasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan, bahkan sangat viral ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ayat ini menandakan akan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat akan kewajibannya. Karena Islam itu mewajibkan puasa bukan hanya sembarang. Ada kriteria, ada syarat yang harus dipenuhi ketika orang itu melakukan ibadah puasa. Begitu ibadah-ibadah yang lain juga sama. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ketika agama ataupun salah satu syariat Islam ini dianjurkan, maka semua hambanya akan merasakan ketentraman baik hati maupun terlihat akan ketenangan di dalam berkehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa, maka puasa ini terbagi menjadi 2. Puasa yang kita lakukan tidak sama dengan puasa yang dijalankan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan puasa pun diartikan berdiam, tidak berbicara. Sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Maryam. Maryam ketika itu makan, minum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan tidak berbicara kepada semua manusia. Karena ketika itu Maryam
membawa anak bayi yang tanpa orang tua atau seorang ayah. Bayangkan, perempuan melahirkan tanpa suami. Ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inni nazartu lirahmani shauma." Ketika itu wahai Maryam, bernazarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa di sini bukan seperti kita, yaitu menahan lapar, menahan dahaga, kemudian dari hal-hal yang membatalkan yang lain. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa tidak berbicara. Karena kenapa? Karena nanti yang akan berbicara, yang menundukkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, anak yang dibawa, anak kecil yang dibawa. Karena ketika itu orang-orang yang ada di sekitar itu menganggap Maryam itu berzina. Karena kenapa? Mustahil orang melahirkan tanpa bapak. Kalau menurut logika memang tidak masuk. Tapi Allahu yaf'alu ma yasha. Allah itu berkehendak melakukan masyiah. Apapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Banyak Adam diciptakan tanpa ibu bapak. Kemudian Maryam, anaknya yang bernama Isa, diciptakan tanpa suami, tanpa laki-laki. Inilah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang-orang ketika tidak percaya akan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, maka Isa pun berbicara. Bahkan berbicaranya bukan seperti anak bayi yang terlahir biasanya, berbicara dengan normal. Itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun puasa yang diwajibkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya sebut tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk wajib berpuasa. Di dalam ilmu tafsir dikatakan atau ditafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya dalam ilmu bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab itu yang artinya harfu nida, atau yang dalam bahasa Indonesia dikatakan huruf panggilan. Di dalam bahasa Arab huruf panggilan itu ada 14. Dan Allah Subhanahu wa taala gunakan hanya satu di dalam Al-Qur'an, yaitu huruf ya. Ya ini fungsinya baik dekat, menengah maupun jauh. Yang artinya wahai. Kata Allah, wahai, entah itu dekat, wahai, atau sedang ataupun jauh, hai, wahai. Kemudian ya ayyu. Ayu di sini artinya munada, panggilan. Munada, panggilan kepada siapa? Ya ayyuhalladzi. Ha di sini artinya tanbih. Hai orang-orang. Orang-orang di sini, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, baik itu imannya ketika itu dalam keadaan tinggi ataupun merasa dekat sekali kepada Allah pun dipanggil kepada Allah. Baik yang imannya masih lemah pun Allah panggil ketika itu. Baik imannya pun sedang Allah panggil ketika itu. Jadinya seluruhnya tidak memandang apakah ketika sebelum dikumandangkan azan orang itu datang disebut dengan iman yang kuat, kemudian ketika azan baru dikumandangkan maka imannya itu menengah. Bahkan ada orang yang dipanggil sampai iqamat pun kadang-kadang belum datang, berarti menandakan imannya lemah. Ketika Allah itu panggil semuanya, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini bukan seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Karena puasa Ramadan yang kita jalankan yaitu puasa yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa.
Ketika kita belajar ilmu fikih, banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dengan sengaja, minum, kemudian berhubungan intim, kemudian muntah dengan disengaja. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada kalian berpuasa agar apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla ini adalah harfu taraji. Kalimat taraji. Taraji itu artinya adalah agar, supaya. Jadinya orang yang berpuasa itu tidak otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa apa yang akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Puasa seperti apa? Makanya di dalam hadis dikatakan as-siyamu junnah. Kata Rasulullah SAW. Puasa apa sih yang menjadikan kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Puasa apa? Puasa yang menjadikan tameng bagi diri kita. Karena ketika orang berpuasa, maka puasa itu akan menjadikan tameng kita. Ketika ada hal yang kita lihat, misalnya itu membuat hawa nafsu kita, misal melihat wanita yang berpakaian tidak layak untuk dipandang. Ketika kita berpuasa, kita berpaling. Itu adalah salah satu fungsi daripada berpuasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan asyamu junnah. Junnah ini adalah tameng yang tidak nyata, tidak tampak. Makanya ada jannah, ada junnah, ada jinnah. Saya ulang lagi, ada jannah, ada junnah, ada jinnah. 3 kalimat ini sama-sama hurufnya jim, nun, ta marbutoh. Dan 3-tiganya ini tidak tampak. Tidak tampak. Jannah tidak tampak, yang artinya surga. Tidak tampak. Jinnah yang artinya jin, jamak daripada jin, jinnah, tidak tampak juga. Junnah juga tidak tampak, yang artinya tameng. 3-tiganya itu tidak tampak. Makanya ada janin. Ada janin. Janin itu tidak tampak. Karena semua kalimat ini artinya tidak tampak. Oleh karena itu, asyamu junnah, kata Rasulullah SAW. Puasa itu adalah tameng, perisai. Makanya ketika orang itu berpuasa, kemudian melihat hal-hal yang bisa melemahkan imannya, kemudian dia berpaling, berarti dia memiliki tameng. Makanya jangan heran ketika bulan puasa Ramadan banyak juga tidak berpuasa, makan dengan sengaja. Berarti ini puasa yang hanya sekedar puasa, bukan dijadikan sebagai tameng. Dan kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan. Sama ketika kita ingin mencari pendamping hidup, misalnya ada seorang yang kita cintai, pasti misalnya ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, pasti di antara ketiga ini memiliki keistimewaan. Oh, ini orangnya cantik, oh orangnya ini kaya, oh orangnya ini solehah. Sama ketika kita bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan bulan tidak memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Makanya kita diwajibkan, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Banyak sekali keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antaranya kana fihil maghfirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat ampunan. Sekali lagi saya katakan, di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat ampunan. Saya tanya kepada hadirin yang ada di sini, siapa kira-kira yang tidak memiliki dosa? Siapa yang tidak memiliki dosa? Semua orang pasti dan pasti memiliki dosa. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lupa dan lalai.
Ketika seorang itu memiliki dosa, maka selayaknya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, orang-orang yang dijamin masuk surga masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak nabi, tidak. Kemudian kita ini tidak rasul, tidak. Orang soleh juga masih dipertanyakan. Amalan kita kadang kita amalannya itu sudah datang, misalnya bahasa cicangnya itu bukan yo kejiman, yo rajin semayang, yo rajin beribadah. Nah, maka selayaknya kita itu sebagai seorang yang penuh dengan dosa, kita itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ragima alfu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Rasulullah mengatakan, sungguh rugi, sungguh celaka ketika datangnya bulan suci Ramadan, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Malas berdoa. Malas berdoa. Seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Allah padahal sudah berikan leluasa, sudah diberikan waktu di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu." Kata Rasulullah SAW, 3 golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan atau 3 kriteria orang yang tidak pernah akan ditolak doanya. Diijabah 24 jam, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamu adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis yang lain dikatakan man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika di siang harinya dia berpuasa dengan menjalankan semua aturan puasa, kemudian dia menadahkan tangannya meminta ampun oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Kemudian ketika malam hari dia menghidupkan bulan Ramadan dengan menunaikan ibadah-ibadah malamnya, baik itu salat tarawih, salat qiyamul lail, kemudian dia itu menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pun Allah Subhanahu wa taala ampuni. Mungkin barangkali sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah kita, sebagai jalan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la nashkur wa bika wa ala rizqika silakan Ustaz. Di Bandung gitu, di 2 hari di Bandung. Kita di muka Popo. Kan. Di Kondani. Dia ini sama ayah. Ayo di luar. Sini sama bersama. Tuh, beli cabut beli. Hah? Ini. Ini. Sini.